Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kali ini. Untuk video ini kita akan membahas tentang pengelompokan mikroorganisme untuk mata kuliah mikrobiologi dasar. Dan PMK-nya untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu menganalisis pengelompokan mikroorganisme, dan indikator yang akan dicapai yaitu menjelaskan klasifikasi dan nomenklatur mikroorganisme, kemudian menerangkan morfologi, anatomi, dan sifat-sifat protozoa, alga, bakteri, fungi, dan virus yang lain, yang semua itu merupakan kelompok dari mikroorganisme. Dari indikator tadi kita sub-subkan ke dalam materi pada kali ini, yaitu tentang klasifikasi dan nomenklatur mikroorganisme, kemudian morfologi, anatomi, dan sifat-sifat protozoa, kemudian morfologi, anatomi, dan sifat-sifat alga, morfologi, anatomi, dan sifat-sifat bakteri, dan yang kelima yaitu tentang morfologi, anatomi, dan sifat-sifat fungi. Dan yang keenam yaitu morfologi, anatomi, dan sifat-sifat virus. Yang pertama tentang klasifikasi dan nomenklatur mikroorganisme. Kita pernah belajar tentang taksonomi, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kita tahu bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan pada saat pertama kali menjadi dua kingdom, yaitu animalia dan plantae. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dengan ditemukannya mikroskop, maka mikroorganisme yang kita sebut mikroorganisme itu dikelompokkan pada kingdom protista. Jadi ada 3 kingdom, yaitu animalia, plantae, dan protista. Dan semakin berkembang lagi dengan tingkat pengamatan yang lebih spesifik, sehingga para ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup menjadi animalia, plantae, protista, dan juga monera. Dan setelah itu ditemukannya ternyata di satu kingdom di monera masih ada perbedaan pada kelompok monera sendiri, dan akhirnya dipecah menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. Dan semakin meningkat lagi dengan ditemukannya mikroskop yang lebih detail, yaitu mikroskop elektron, ternyata ada makhluk hidup yang lebih kecil lagi dibandingkan monera, yaitu virus. Namun virus itu ada saatnya dia tidak dianggap sebagai makhluk hidup, dan ada saatnya dia bersifat seperti makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya. Oke, kita langsung ke materi sistem klasifikasi. Untuk yang pertama yaitu sistem Aristoteles. Aristoteles ini kita tahu dengan teori abiogenesisnya yang meyakini bahwa makhluk hidup itu berasal benda tak hidup. Namun dia juga berperan pada saat ditemukannya teori taksonomi ini, yaitu pada saat tahun 394 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi dia mengembangkan sistem klasifikasi, namun masih sangat sederhana, yaitu pada hewan itu dilihat dari darah, ada tidaknya darah. Jadi ada hewan yang dikelompokkan memiliki darah merah, dan ada hewan yang dikelompokkan menjadi tidak memiliki darah. Dan yang saat ini yang kita kenal yaitu hewan yang memiliki darah adalah kelompok hewan vertebrata, dan kelompok hewan yang tidak memiliki darah yaitu hewan invertebrata. Ini hewan tidak bertulang belakang. Yang memiliki darah yaitu hewan yang bertulang belakang. Oke, namun pada sistem Aristoteles ini memiliki keterbatasan. Jadi dasar klasifikasinya masih sangat mendasar sekali, sangat
tidak bisa diterapkan pada semua makhluk hidup. Jadi melihat perbedaan dari perbedaannya saja, kemudian karakteristik yang dimiliki antar makhluk hidup dan tidak adanya perubahan. Jadi belum melihat dari garis keturunannya, dari perjalanan evolusi makhluk hidup tersebut. Sehingga kalau kita melihat perjalanan evolusi makhluk hidup, maka kita akan menemui bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari satu nenek moyang. Nah, ini satu teori nanti yang mengakibatkan adanya ilmu evolusi. Oke. Kemudian sistem Linnaeus. Sistem Linnaeus pada abad ke-8, yaitu tepatnya pada tahun 1707 sampai dengan 1778, ilmuwan ini berasal dari Swedia, yaitu yang bernama lengkap Carolus Linnaeus. Nah, ini merupakan bapak taksonomi. Nah, beliau mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan morfologi dan perilaku organisme. Jadi sistem inilah yang nantinya disebut dengan sistem organisasi taksonomi atau sistem penamaan pada makhluk hidup. Nah, apa sih tujuannya kita harus menamakan makhluk hidup? Nah, kita tahu bahwa makhluk hidup di dunia ini sangat banyak sekali. Nah, untuk mempermudah kita mempelajarinya, maka kita perlu mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki kemiripan, kemudian lebih mudah lagi dalam satu spesies yang kita sebut spesies, yaitu satu individu itu diberikan nama. Nah, pada metode Linnaeus ini, dalam penamaan organisme ini disebut binomial nomenklatur. Nah, apa sih binomial nomenklatur? Dari kata bi berarti dua, nomial dari kata nama. Nah, berarti namanya berasal dari dua kata. Jadi, yang terdiri dari genus dan spesies. Selanjutnya, sistem klasifikasi modern yang berkembang setelah taksonomi, kemudian dengan ditemukannya penelitian tentang evolusi pada tahun 1800-an, jadi memunculkan dimensi baru untuk sistem klasifikasi pada Linnaeus. Nah, ini juga di match dengan ilmuwan-ilmuwan seperti Charles Darwin yang juga berperan pada penelitian tentang evolusi, kemudian Jean-Baptiste Lamarck dan Ernest Haeckel. Ini semuanya merupakan peneliti yang dalam bidangnya evolusi dan menjadi awal klasifikasi organisme yang tidak hanya berdasarkan morfologi dan karakteristik perilaku organisme tersebut, namun juga pada sistem klasifikasi modern ditambahkan bahwa klasifikasi ini kita bisa melihatnya dari garis keturunannya, dari asal mula evolusinya. Nah, ini kita bisa contohkan misalnya seperti dari ikan menjadi reptil. Nah, ini ternyata kalau pada evolusinya secara morfologi, secara organnya ada perubahan-perubahan yang signifikan pada alat geraknya, kemudian alat penutup tubuhnya seperti pada reptil dan ikan, pada Pisces dan reptil itu sama penutupnya, yaitu sisi. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian ini kategori taksonomi ya. Jadi untuk penamaan itu kita menggunakan nama genus dan nama spesies. Nah, nantinya akan menjadi takson. Ini takson itu jika tunggal ya, kalau dalam jumlah yang jamak
jadi disebutnya taksa. Ada 2 taksa yang digunakan Linnaeus, yaitu menggunakan genus dan spesies. Jadi tingkatan organisasi untuk menamakan suatu organisme. Nah, yang sering kali digunakan yaitu menggunakan genus dan spesies. Kemudian untuk genus sendiri, kalau dalam jumlah tunggal, kalau jumlahnya jamak disebut genera. Erat kaitannya dan menginformasikan nenek moyang yang sama. Jadi biasanya kalau ada makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama, maka namanya juga genusnya sama. Jadi contohnya seperti Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus. Kemudian seperti Bacillus anthrax dan juga Bacillus cholera. Nah, ini bisa dimungkinkan bahwa memiliki nenek moyang yang sama. Kemudian famili. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan tingkat genus. Jadi famili ini nama selanjutnya pada tingkat takson yang lebih tinggi, terdiri dari sejenis, kemudian terhubung dengan generanya. Nah, ini tingkatan-tingkatan takson yang perlu kita pahami karena ini juga berlaku untuk baik yang makhluk hidup tingkat rendah dan sampai tingkat tinggi. Jadi mulai dari mikroorganisme, mulai dari virus, kemudian monera atau Acebacteria, Eubacteria, kemudian Protista, Plantae, dan juga sampai dengan Animalia. Jadi semuanya menggunakan kategori taksonomi berikut. Jadi yang tingkatan tertinggi yaitu kingdom. Ya. Kalau domain itu secara keseluruhan, jadi semuanya itu berasal dari eukarya, baik dari Animalia, Plantae, Monera, Protista, virus. Nah, ini semua nenek moyang dari makhluk hidup disebut eukarya. Nah, kalau kita gambarkan menggunakan pohon filogeni, pohon keturunan, nah, kita melihat bahwa ada domain-domain yang kemudian memecah menjadi berbagai macam kingdom. Ya. Oke, untuk selanjutnya tentang morfologi, anatomi, dan sifat-sifat protozoa, kemudian bakteri, virus, alga. Nah, ini mari kita nanti belajar dari suatu masalah. Jadi nanti Bu Novri akan melanjutkan ke platform yang lain. Oke, sekian untuk materi tentang pengelompokan pengantarnya. Ini pengantar dari materi pengelompokan mikroorganisme. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.